Haleluya, haleluya. Engkau Yesus Tuhan kami yang maha besar. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun. Kau Tuhan yang setia. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan satu-satunya yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami anak-anak-Mu, baik yang ada di dalam gereja maupun mereka yang saat ini mengikuti ibadah ini secara online, via Zoom maupun YouTube channel. Biarlah Tuhan, pujian dan penyembahan kami menjadi persembahan yang harum, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami membuka telinga rohani kami, membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dan Tuhan, urapi telinga kami, jamah hati kami, supaya hati kami bagaikan tanah yang subur. Benih firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat. 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan, menyerahkan diri sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Urapan yang sudah Tuhan sediakan, curahkan atas hamba-Mu. Tuhan, jagai mulut bibir hamba-Mu. Supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini berasal dari hikmat Tuhan, dari pewahyuan Roh Kudus, bukan dari kata-kata manusia. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengikat setiap roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran, dan coba-coba mengalihkan perhatian kami dari firman Tuhan. Kami ikat, batalkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. 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 Haleluya. Shalom, Bapak Ibu dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, ya. Selamat beribadah. Tahun 2022 ini mari kita selalu memberkati, ya, dengan kata-kata kita. Paling tidak kita mulai di rumah, biasakan mungkin kalau pagi, ya, katakan shalom kepada istri, shalom kepada suami, pada teman, daripada mengatakan hai. Kayaknya hai itu kurang ini ya. Kalau shalom itu kan berkat yang luas sekali, ya, luas sekali. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya, saya mau memberi kepada saudara apa sih visi gereja kita tahun ini. Kami telah melakukan diskusi. Nah, tahun ini kita mengikuti tema nasional Gereja Betel Indonesia secara internasional, yaitu tahun kesehatan rohani. Ya, tahun kesehatan rohani. The year of health, spiritual health, ya, kesehatan rohani. Jadi tahun kesehatan rohani. Pandemi, ya, pandemi dari tahun 2020 sampai 2021 dan bahkan sampai sekarang masih dikatakan pandemi, itu telah membuat orang, membuat manusia, membuat gereja dalam arti umat Tuhan,
sakit baik jasmani, jiwani maupun rohani. Ya. Ada di antara kita anggota jemaat yang sempat kena COVID, jadi sakit secara jasmani dan itu sangat menderita. Bahkan ada saudara-saudara kita yang sampai sekarang mereka mengalami long COVID. Ya. Jadi COVID ini telah membuat manusia, membuat gereja Tuhan, umat Tuhan sakit secara jasmani, juga sakit secara jiwani. Karena banyak orang di masa pandemi ini, mereka yang sakit secara jiwa, mereka stres, depresi, ya, kehilangan sukacita. Bahkan ada yang sampai kehilangan pengharapan. Kemudian secara rohani juga sakit. Ya, sakit secara rohani. Kita dibuat tidak bisa lagi beribadah di dalam gereja. Kita beribadah secara online, yaitu pilihan yang memang harus kita lakukan. Tapi yang namanya gereja, ya namanya gereja. Saya bicara gereja ini bukan gedung ya, namanya gereja, namanya orang percaya. Itu harus bersekutu secara seperti ini. Kita tidak bisa menjadi umat YouTube. Ya. Walaupun saudara apa yang disebut dengan metaverse sekarang ini yang sedang tren. Nanti sekarang kan sudah ada agama baru ya. Saya lupa namanya itu yang nanti itu akan membawa manusia seperti seolah-olah di dalam surga secara virtual, saudara, secara teknologi, ya. Nah, jadi gereja Tuhan dibuat oleh pandemi ini sakit, baik jasmani, jiwani maupun rohani. Nah, karena itu kita harus sehat rohani. Nah, karena kita harus sehat rohani, maka tahun ini visi kita adalah tahun kesehatan rohani. Ya. Biar kita semua mengalami satu terobosan, satu kebangkitan secara rohani. Kita harus menyingkirkan penyakit-penyakit rohani kita. Nah, sehat rohani, ciri sehat rohani, saudara. Ini bukan khotbah ya, ini belum khotbah. Ini cuma karena saya belum sempat menyampaikan apa yang menjadi visi kita. Jadi saya bagikan ini baik kepada saudara di sini maupun saudara di rumah, dengarkan baik-baik ya. Ini saya sampaikan mewakili Bapak Gembala Sidang kita. Nah, ciri sehat rohani, R itu, rohani kan dari rohani, R ya. R, relasi baik dengan Tuhan. Jadi orang yang sehat rohani itu memiliki relasi baik dengan Tuhan. Dosa diampuni, ada kepastian keselamatan. Saya tidak menjelaskan. Nanti kalau ada kesempatan untuk berkhotbah, saya khotbahkan ini boleh. Kemudian O itu optimis, ya. Pikiran positif. Selama ini kan gara-gara COVID, pikiran kita kacau balau, dibikin negatif, dibikin khawatir, takut, ya. Karena mengimani firman Tuhan. Filipi 4:8, teguh dalam kesulitan. H itu hati tenang, damai sejahtera. Nah, ini bicara rohani. Banyak orang karena COVID kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan hati, ya. Gelisah. Saya pernah bersaksi awal-awal COVID datang itu saya sangat gelisah, takut, khawatir, cemas. Kemudian A, orang yang sehat rohani, A-nya itu aktif saling menguatkan dalam komunitas. Itu
Kisah Rasul 2 ayat 16 sampai 7, ayat 46 sampai 47 itu jemaat mula-mula. Mereka sangat aktif dalam komunitas mereka. Dan itu nyata memberkati lingkungan. Kita orang yang sehat rohani itu dimanapun dia berada, dia menjadi berkat. Ya, menjadi berkat. Bukan pembawa masalah, bukan menjadi biang kerok, tetapi menjadi berkat, membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa. Injil Kristus disaksikan kepada orang lain. Nah ini, jadi saudara, ini ciri orang sehat rohani. Dan biar nanti tahun 2022 ini, kita semua boleh ada COVID. COVID masih ada boleh. Tetapi rohani kita sehat. Amin. Amin. Karena itu rohani yang menentukan, ya. Jadi rohani kita yang menentukan sehat atau tidak kita. Karena itu rohani kita tahun 2022 harus sehat. Jadi semua penyakit-penyakit rohani yang ada tahun 2021 kita singkirkan. Amin. Kita tahun ini tahun kesehatan rohani. Nah, yang hari ini firman Tuhan. Gue macet. Ya. Menyingkirkan penyakit rohani. Ya, ini menyingkirkan penyakit rohani. Nah, ini jenis-jenis penyakit rohani yang harus disingkirkan tahun 2022. Yaitu iri hati, itu penyakit rohani, serakah, kepahitan, dendam, sombong, baik sombong rohani maupun sombong secara jasmani. Kita tahu semua itu sombong. Minder, juga itu penyakit rohani. Malas beribadah, malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, itu juga penyakit rohani yang harus kita singkirkan tahun 2022. Jangan ada lagi kita malas beribadah, berdoa malas, membaca firman Tuhan nggak mau, apalagi melayani nggak mau, beribadah nggak mau, melayani nggak mau, berdoa nggak mau, baca firman Tuhan nggak mau, apalagi nggak mau. Mau mati, mau masuk surga. Kata orang Papua, kau punya orang dalam kah? Kau ada orang dalam kah? Kan kalau di dunia ini kita masih bisa. Ada orang dalam bantu kita. Silakan masuk. Kita nggak, misalnya nonton konser, nggak bawa tiket, punya orang dalam. Orang dalam itu orang kuatnya, apalagi ketua panitianya, wah bisa masuk. Tapi kalau surga, punya om, saya kenal sama Om Petrus. Om Petrus yang mana dulu, ya kan? Ya, self pity itu sayang diri, ya. Yang sedikit, aduh, orangnya melankolis, suka murung gitu ya. Itu, nah, kecewa. Gampang kecewa itu penyakit rohani. Kalau tahun 2021 kita gampang kecewa sama istri, kecewa sama suami, kecewa sama anak, kecewa sama teman sesama, kecewa sama gereja, kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama gembala, apalagi sampai kecewa sama Tuhan, itu penyakit rohani tahun 2021 harus kita singkirkan. Penyakit rohani yang lain, hanya ingin dilayani, ini penyakit, saudara. Gak mau melayani, hanya mau dilayani. Lalu merasa terbesar dan terbenar. Wah, merasa, saya kan, merasa diri. Nah ini, jadi akhirnya gak mau melayani karena merasa saya orang hebat,
Kamu tahu nggak posisi saya di kantor sebagai apa? Kamu tahu nggak siapa saya? Oh, kamu tahu nggak di perusahaan saya sebagai apa? Wah, dan merasa diri terlalu terbenar, selalu benar. Ya, jadi selalu benar. Pokoknya peraturan yang ada pada dirinya nomor 1. Saya tidak pernah salah. Nomor 2, kalau salah kembali ke nomor 1. Wah, gitu kan. Nah, ini selalu. Padahal firman Tuhan mengatakan bukan masalah siapa yang paling besar, kata Tuhan kepada murid-muridnya yang Tuhan, Guru, siapa nanti paling besar dalam kerajaan surga? Kata Tuhan Yesus, bukan masalah siapa yang paling besar. Tapi masalahnya adalah siapa yang setia. Ya, siapa yang setia. Kemudian bukan masalah yang saya paling benar, tidak. Jangan pernah merasa diri paling benar, ya. Kompromi terhadap dosa, berdusta, bohong dan sebagainya. Tentu dan sebagainya sebutin sendiri, catat sendiri. Apalagi saudara kalau mau tahun 2021 penyakit rohani saya apa ya? Nah, itu ya ini sendiri sama Tuhan, berurusan sama Tuhan. Nah, Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Nah, saudara dikasih Tuhan, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di sini artinya? Siapa yang bisa ada di dalam hadirat Tuhan? Siapa yang bisa bersekutu dengan Tuhan? Siapa yang bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan nanti? Apakah semua orang yang mengaku dirinya percaya Tuhan Yesus? Apakah semua orang yang mengaku dirinya Kristen? Apakah semua orang yang berKTP Kristen akan ada bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan untuk selama-lamanya? Tidak jaminan. Tidak jaminan. Siapa lagi yang dapat berdiri di dalam kekekalan, bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan? Nah, saudara, ini ya. Nah, saudara, dikatakan keselamatan adalah kasih karunia. Jadi keselamatan itu kasih karunia. Efesus 2 ayat 8. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena pekerjaan kita. Bukan karena usaha kita. Karena itu jangan ada yang membanggakan diri. Dikatakan. Jadi keselamatan adalah kasih karunia Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi yang percaya kepada Tuhan mendapat kasih karunia itu keselamatan, hidup yang kekal. Nah, hati dan kehidupan yang baru Tuhan beri kepada mereka, kepada kita. Jadi Tuhan memberi kepada kita hati dan kehidupan yang baru. Namun demikian, nah ini perhatikan, Tuhan adil. Dia meminta orang-orang yang mau naik ke atas gunung Tuhan, yang mau bersekutu dengan Tuhan, yang rindu bersama-sama dengan Tuhan, yang menginginkan hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Tuhan meminta supaya apa? Agar terhindar atau agar kita menyingkirkan semua penyakit-penyakit rohani yang tidak berkenan kepada Tuhan. Agar kita terhindar dari penyakit rohani, dari sakit rohani. Nah, untuk itu saudara,
Tuhan mau agar kita apa? Tuhan mau agar kita apa? Supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan, ada terus-menerus dalam hadirat Tuhan, mengalami hadiratnya, mengalami kuasanya, mengalami kasihnya, menikmati Tuhan. Maka Tuhan mau kita yang pertama menjaga hati nurani tetap murni. Yang 11 itu kasihan ya, belum ada itunya ya. Kelihatan enggak? Enggak lah di situ ya. Agar menjaga hati nurani tetap murni. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ya. Mazmur 24 ayat 4. Jadi supaya kita bisa ada dalam hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam persetujuan dengan Tuhan, maka kita harus menyingkirkan semua penyakit rohani dan menjaga hati nurani kita supaya tetap murni. Jadi siapa yang bisa masuk, siapa yang bisa bersekutu dengan Tuhan? Bukan mereka yang mengaku diri Kristen, tapi mereka yang memiliki hati nurani yang murni. Dari sana aja, klik. Iya. Hati nurani jika kita tidak dijaga, maka akan menjadi kotor dan tidak peka, ya, menjadi kotor dan hati nurani jika tidak dijaga maka akan menjadi kotor dan tidak peka akan suara Tuhan. Nah, saudara, ini penting. Kenapa kita seringkali tidak peka dengan suara Tuhan? Kenapa seringkali kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena hati nurani kita belum bersih, belum murni atau tidak bersih. Bagi mereka, bagi kita yang ingin tetap bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, harus memelihara hati nurani kita. Ya. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Jadi hati nurani harus dijaga, karena itu Amsal 4:3 berkata, supaya kita menjaga hati kita lebih daripada apa yang harus kita jaga. Karena hati ini, ya, dikatakan pernah Pendeta Daulat mengatakan hati adalah sentral, pusat hidup manusia. Jadi kalau hati manusia tidak bersih, hati manusia tidak murni, yang menjadi sentral manusia itu tidak murni, tidak bersih, saudara, semua akan ikut kotor, semua bisa ikut cemar. Karena itu mesti jaga. Dan Tuhan hadir bertata di dalam hati manusia. Apakah mungkin Tuhan mau hadir di tempat yang kotor, yang najis? Tentu tidak. Karena itu mesti dijaga. Dengan apa kita menjaga hati nurani supaya tetap murni? Mazmur 119 ayat 9 berkata, enggak salah ayat 9. Dengan apakah anak muda, seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya atau hidupnya bersih? Dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Iya, dengan firman Tuhan. Bukan anak muda saja.
Setiap kita, bukan hanya anak muda, setiap kita. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita tetap murni? Yaitu dengan memelihara, dengan menjaganya, dengan firman Tuhan. Jadi, jika melakukan dosa, cepat menyesal, bukan hanya cukup menyesal, minta ampun dan tentu bertobat. Jika ada akar pahit atau kepahitan, cepat selesaikan dengan cara melepaskan pengampunan. Saudara sering, waktu saya menyampaikan seri khotbah saya tentang menjaga hati. Saya katakan hati kita mesti dijaga dari kepahitan. Jangan sampai kepahitan masuk, jangan sampai kepahitan itu ada di dalam hati kita. Sebab orang yang pahit hati, dendam, itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tidak layak. Apapun persembahan kita yang kita berikan kepada Tuhan, baik dalam bentuk pelayanan. Kalau kita masih ada penyakit rohani yang namanya kepahitan, sehebat apapun pelayanan kita, sehebat apapun khotbah kita, sehebat apapun kita memimpin pujian sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik, persembahan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak berkenan. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau kamu memberi atau membawa persembahan kepada Tuhan, lalu kamu mengingat akan saudara-saudaramu, ada masalah dengan saudaramu, taruh persembahanmu, cari dia, selesaikan, minta maaf, berdamai, rekonsiliasi. Supaya apa? Supaya persembahannya berkenan kepada Tuhan. Nah, ini penyakit rohani ini harus disingkirkan tahun 2022. Dengan melepaskan pengampunan. Dengan cara demikian, maka kita akan tersingkir atau penyakit-penyakit rohani dalam hidup kita akan hilang. Selanjutnya, klik. Ya. Yang kedua, menjaga perbuatan. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 24:8. Siapa yang layak, siapa yang berhak, siapa yang bisa masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, siapa yang bisa masuk di dalam gunung Tuhan dan berdiri di hadapan Tuhan, artinya bersekutu dengan Tuhan. Yaitu mereka yang menjaga perbuatannya. Dikatakan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Mazmur 24 ayat 4b. Ya. Saudara, next, klik. Jadi selain menjaga kemurnian hati, maka Tuhan pun menginginkan agar kita sebagai orang percaya, anak-anaknya adalah orang yang bersih tangannya. Bersih tangannya. Jangan melakukan perbuatan yang kotor atau perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Nah, ini kita tahu perbuatan kotor itu apa, perbuatan jahat di hadapan sesama itu apa. Jadi menjaga perbuatan agar tetap baik dan bersih merupakan sikap, tindakan yang dapat menyingkirkan penyakit rohani kita. Nah, saudara, kalau saudara sakit,
Kalau saudara bisa sembuhkan sendiri dengan mungkin minum jamu, minum obat warung, atau mungkin istirahat, bisa. Tapi ada kalanya kita sakit, kita tidak bisa, udah minum obat, udah bisa istirahat, udah bisa, kita supaya penyakit kita sembuh, kita pergi ke dokter. Nah, demikian pun dengan penyakit rohani. Saudara, kita dapat menyingkirkan penyakit rohani kita. Dengan apa? Dengan tetap baik dan bersih. Menjaga hidup kita. Menjaga tindakan kita. Menjaga perbuatan kita. Menjaga sikap kita. Menjaga mulut bibir kita. Supaya jangan kita melakukan yang tidak baik bagi orang lain. Jangan merugikan orang lain. Kenapa itu dikatakan? Yang tidak misalnya berdusta, menipu, itu kan merugikan orang lain. Nah, supaya kita bisa, mungkin tidak bisa dia sendiri, kita bisa minta kepada Tuhan, Tuhan, tolong supaya aku bisa menyingkirkan penyakit-penyakit rohani yang ada di dalam hidupku. Biar tahun 2022 ini aku menjadi orang yang sehat secara rohani. Karena hanya orang yang sehat secara rohani dikatakan di dalam ciri-ciri itu yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita sudah perbuatan kita merugikan orang lain dengan menipu, berdusta, apalagi sampai dengan tangan kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Wah, jangankan kita menjadi berkat. Jangan sampai, oh jangan beli sama dia. Jangan bertransaksi dengan dia. Padahal kita orang Kristen. Kenapa? Aduh, dia suka menipu. Aduh, dia suka bohong. Dia suka memanipulasi. Wah, saudara, akhirnya kita tidak bisa menjadi berkat. Karena ciri orang yang sehat rohani, hidupnya menjadi berkat. Salah satunya. Selanjutnya, next, yang ketiga, orang yang sehat rohani yang bisa bersekutu dengan Tuhan adalah menjaga keintiman dengan Tuhan. Mazmur 24 ayat 6 berkata, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan Yakub. Siapa mereka yang bisa bersekutu dengan Tuhan? Siapa yang nanti ada di dalam gunung Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati hadirat-Nya, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati damai sejahtera Tuhan, atau bersama dengan Tuhan dalam kekekalan? Adalah mereka yang menjaga keintiman dengan Tuhan. Orang menjaga keintiman dengan Tuhan itu adalah orang-orang percaya yang selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, akan selalu mencari wajah-Nya. Next, itunya slide-nya. Jadi siapa mereka itu? Mereka yang senang mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas, sebelum memberi waktu untuk suami, memberi waktu untuk istri, memberi waktu untuk anak-anak, sebelum memberi waktu untuk pekerjaan, sebelum memberi waktu untuk perusahaan, kita memberi waktu yang pertama kita untuk Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan.
Nah, orang-orang yang selalu merindukan Tuhan, mereka inilah yang akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Ketika Anda mencari wajah Tuhan, maka Anda akan berusaha hidup menyenangkan Tuhan. Anda akan berusaha menghindar dari penyakit rohani yang mengganggu. Penyakit rohani yang mengganggu tadi itu malas. Saudara, memang saya juga seringkali apalagi kalau bangun pagi itu, waduh, apalagi tidurnya agak malam, berat saudara. Tetapi kita harus tanamkan, yaitu untuk belajar menyangkal diri. Belajar untuk mendisiplin diri, menyangkal diri. Memang enak, justru kadang-kadang kan menjelang pagi itu orang rata-rata tidurnya enak ya. Apalagi mereka yang kadang-kadang malam susah tidur, biasanya tidurnya menjelang pagi. Menjelang pagi itu tidur, enak. Nah, saya juga kadang-kadang mengalami seperti itu. Tapi saya bertekad, saya harus melawan. Tidak, saya harus bangun. Saya kadang-kadang saya sering ikut itu. Sekarang kan zaman Zoom, ikut morning blessing dari BBCO namanya. Habis itu saya lanjutkan dengan ini pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita membiasakan untuk intim dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, maka penyakit-penyakit rohani pelan-pelan, satu demi satu akan tersingkirkan dari hidup kita. Nah, kalau beribadah saja kita udah malas, berdoa malas, membaca firman Tuhan malas, bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Intim dengan Tuhan itu kan dengan satu, kita bersekutu dengan Dia. Di dalam doa, dalam ibadah, dalam mesbah pribadi atau mesbah keluarga. Intim dengan Tuhan itu bisa dengan apa? Membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Nah, orang yang intim itu kan pasti bicaranya itu bukan satu arah. Bukan kita saja yang terus berdoa, minta sama Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Tapi juga tentu Tuhan juga berbicara kepada kita. Nah, karena itu, supaya intim dengan Tuhan, maka kita harus menjalin hubungan, menjalin relasi, membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun relationship, membangun persekutuan dengan Tuhan, berdoa, menyembah, membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebab ketika kita membaca firman Tuhan, kita berdiam diri sedang mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Saudara, kalau kita terus membangun keintiman dengan Tuhan, maka penyakit rohani kita pasti lama-kelamaan hilang dan kita kembali menjadi sehat rohani. Mari saudara, tahun 2022 ini singkirkan semua penyakit-penyakit rohani yang seringkali mengganggu kita, seringkali menghambat kita untuk intim
dengan Tuhan. Apakah yang disebut dengan kemalasan? Apa yang disebut dengan merasa diri, ya rasanya mungkin sudah nggak butuh Tuhan. Kecewaankah yang membuat kau tidak bisa lagi intip dengan Tuhan? Kita tinggalkan semua itu. Biar tahun 2022 ini kita menjadi orang-orang yang intim dengan Tuhan. Minggu pertama Bapak Gembala khotbah tentang fokus. Saudara tidak akan bisa fokus kepada Tuhan kalau rohani saudara belum sehat. Saudara akan bisa fokus dengan Tuhan kalau saudara masih banyak, kalau kita masih banyak penyakit rohani yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu kita singkirkan, kita tinggalkan, kita buang semua penyakit rohani yang menghambat kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita naikkan satu pujian, lagu lama. Ada nggak di itu? Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Haleluya. Mari saudara, baik saudara yang ada dalam gereja maupun saudara yang ada di rumah, katakan kepada Tuhan, Tuhan, ujilah aku, selidiki aku Tuhan. Apakah mungkin dalam diriku banyak penyakit rohani yang masih ada?
sehingga menghambat aku untuk ingin dalam hadirat Tuhan. Sehingga aku tidak punya keinginan untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Tidak punya keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada keinginan untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada keinginan, ada kerinduan untuk merenungkan, membaca firman Tuhan dan merenungkan. Saudara, penyakit-penyakit rohani seringkali menghalangi kita, menghambat kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita mesti tinggalkan itu semua. Kita singkirkan semua itu. Supaya kita bisa terus-menerus ada gairah untuk intim dengan Tuhan. Ada gairah yang baru untuk beribadah kepada Tuhan dan memiliki paradigma yang baru terhadap Tuhan. Terhadap kehidupan kita sebagai orang percaya. Bukan lagi menjadi orang-orang yang malas dan hanya ingin dilayani. Tapi kita mau bergairah untuk melayani Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Kesediaan Pendeta Doni Setiawan untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami menyadari betul bahwa banyak hal yang mesti kami koreksi dari kehidupan kami. Perjalanan kehidupan rohani kami, di mana banyak hal kami seringkali mengalami satu penyakit rohani. Ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu Engkau singkapkan semuanya, sehingga perjalanan kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, benar-benar Tuhan kami selalu ada dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan Roh Kudus, pimpin kami selalu,
selidiki hati dan batin kami ini. Dan perlengkapilah kami terus dengan kuasa-Mu yang maha tinggi. Di dalam banyak pergumulan kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Oleh karena itu kami dapat berkata hari ini, tidak ada lagi kekecewaan dalam hidup kami. Tidak ada lagi kemalasan dalam hidup kami. Tidak ada lagi kompromi dengan dosa dalam kehidupan kami. Tetapi yang ada, kami menghidupi kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu, berikan hikmat pengurapan-Mu yang baru. Dimanapun dia melayani, biarlah ada satu dampak yang besar. Ada satu zaman Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan mengalir dari kehidupannya. Berkati juga keluarganya. Setiap pergumulan yang dihadapi, kami percaya Engkau memberikan kemenangan yang gemilang bagi orang-orang yang diurapi oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ini. Hari ini kami sungguh bersyukur atas ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Petugas pundi-pundi. Mengundang petugas pundi-pundi untuk bisa maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami dalam kehidupan kami yang tiada habisnya Tuhan. Dan Engkau hari ini Tuhan kami mau memberikan terbaik buat Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, biar persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hadilah nama-Mu, kami berdoa mengucap syukur dan kami siap memberi dalam penuh sukacita. Haleluya, amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di atas kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di atas kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, nanti persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja. Baik, kita sudah di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya apakah ada pengumuman yang mau disampaikan? Jika tidak ada, kita akan masuk dalam doa syafaat oleh Pamidiani. Silakan. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ibadah pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersatu hati datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal hingga selesainya. Tuhan menyempurnakan dan memberkati.
kami semua. Berkati hamba-hambamu yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Baik Tuhan, pemusik, well singer, bahkan hambamu yang sudah memberitakan firman-Mu. Dan juga petugas-petugas yang lain. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, dan Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat marifat dari Engkau, agar mereka Kau pakai lebih lagi di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap keluarga sidang jemaat-Mu, baik yang ada di gereja ini, maupun Tuhan yang beribadah di rumah melalui live streaming. Tuhan memberkati setiap pribadi, memberkati setiap keluarga, bahkan termasuk Tuhan, jemaat-Mu atau hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit yang tidak dapat beribadah dengan baik. Tuhan, biar tangan-Mu yang penuh dengan kasih akan menjamah mereka masing-masing, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan mereka dari kelemahan tubuh dan sakit penyakitnya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala penyakit mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota Jakarta dan sekitarnya. Biar Tuhan Engkau melindungi kami semua. Memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Biar kami Tuhan semua yang beraktivitas, kami merasakan hadirat Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh-sungguh nyata. Karena itu pakai juga Tuhan para aparatur negara, orang-orang yang bertugas, yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga keamanan. Baik polisi, baik tentara, atau siapapun Tuhan yang diberi tanggung jawab. Berkati gubernur dan seluruh jajarannya. Demikian juga Tuhan pemerintah Indonesia. Engkau memberkati. Tuhan juga memberkati setiap hamba-hambamu yang melayani tempat ini. Mulai dari Bapak Gembala sekeluarga, seluruh staf Gembala, dan Tuhan pelayan-pelayan yang lain yang tidak hambamu sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati mereka. Biar damai sejahtera Tuhan memerintah atas kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau pulang. Kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan memimpin kami ketika kami berangkat. Tuhan juga memimpin dan menyertai kami dalam perjalanan pulang dengan tiada suatu kurang apapun. Sehingga kami boleh tiba di rumah dan bisa bersama-sama dengan keluarga kembali. Semua rancangan iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu kami sepanjang jalan, kami tolak, kami hancurkan, bahkan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar keselamatan dari Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Kita sama-sama berdiri. Angkat hatimu dan arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan anugerah dari Bapa di sorga dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya.